Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi untuk Pak Apol. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai chapter 6 yaitu Cost and Benefit Analysis, di mana kelompok 4 ini beranggotakan, next. Nah, untuk yang pertama di sini ada Firdaus Wahyu Gamasari dengan NRP 50262011053, kemudian ada Febina Musen Angelita dengan NRP 50262011098, dan kemudian ada Nur Aida Febrianti dengan NRP 50262011008. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 yaitu ada Cahya Wulaning Tias dengan NRP 50262011143. Next. Untuk chapter 6 Cost and Benefit Analysis ini akan dibuka dengan subbab pertama yaitu mengenai Identification and Quantification of Cost and Benefit. Di mana untuk subbab pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya Febina Musen Angelita. Silakan Febina. Baik, perkenalkan nama saya Febina Musen Angelita dengan nomor NRP 5026201098. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai Identification and Quantification of Cost and Benefit. Nah, apa sih itu? Itu mengidentifikasi semua biaya dan manfaat yang relevan yang memerlukan investigasi intensif yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi semua efek yang relevan dari investasi TI, baik segi positifnya atau negatifnya, dan untuk menetapkan nilai dolar untuk efek tersebut. Nah, biaya dan keuntungan akan dihitung dengan ukuran satuan uang yang sama, sehingga dilakukan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan yang terkait dengan biaya investasi yang dibutuhkan. Sehingga mengabaikan biaya atau manfaat yang signifikan dapat mempengaruhi pemilihan akhir alternatif secara tidak menguntungkan dan menghasilkan solusi yang kurang optimal. Nah, semakin besar nilai biaya yang dikeluarkan menyebabkan nilai perbandingan biaya dan manfaat semakin besar pula. Besarnya nilai perbandingan biaya dan manfaat mencerminkan kerugian yang didapat lebih besar daripada keuntungan dalam investasi dan begitu sebaliknya. Nah, memperkirakan nilai efek juga sama pentingnya. Karena perkiraan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi hasil analisis biaya manfaat secara negatif. Nah, selanjutnya yaitu cost. Apa itu cost? Cost adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan, memasang, dan memelihara TI. Biaya dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya tangible dan intangible. Nah, biaya intangible adalah biaya yang tidak dapat diprediksikan nilai dan kapan akan dikeluarkannya, dan tidak berhubungan langsung dengan teknologi informasi atau TI. Sedangkan biaya tangible adalah biaya yang nyata yang berhubungan langsung dengan sistemnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini jenis-jenis biaya. Tabel di bawah ini menunjukkan contoh atau jenis biaya potensial berwujud dan tidak berwujud atau tangible dan intangible yang mungkin terkait dengan investasi TI tertentu. Nah, di tabel ini dijelaskan apa saja jenis-jenis biaya seperti di tangible ada hardware, software, telecommunication, dan lain sebagainya. Dan juga intangible juga change management, inability to change, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe biaya yang harus dimasukkan ke dalam financial justification ada beberapa, yaitu yang pertama ada biaya pembelian atau purchase cost, yang kedua biaya pembelian hardware dan software, serta konsultan atau tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang ketiga, biaya pengembangan sistem internal atau internal system development cost, dan yang keempat ada biaya tenaga ahli analisis bisnis internal, mendesain sistem, proses dan prosedur, pembangunan software, serta implementasi teknologi dan sistem. Selanjutnya ada biaya infrastruktur atau infrastruktur cost, dan selanjutnya ada biaya infrastruktur yang terkait untuk sistem. Selanjutnya juga ada biaya pelaksanaan perubahan bisnis atau cost of carrying out the business change, dan ada juga biaya untuk menyediakan pandangan keuangan yang lengkap dari sebuah investasi. Dan selanjutnya ada biaya kelanjutan atau ongoing cost, dan yang terakhir ada biaya berjalan yang terkait tidak hanya dari pengoperasian sistem baru, namun juga biaya tetap tambahan yang terlibat dalam cara kerja yang baru. Nah, selanjutnya yaitu benefit. Benefit atau manfaat adalah konsekuensi positif dari melakukan investasi TI. Manfaat seringkali muncul dari melakukan perbaikan dalam cara organisasi melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Nah, manfaat secara umum mungkin diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua meningkatkan kinerja operasional,
Yang ketiga ada meningkatkan perencanaan dan pengawasan. Yang keempat pengurangan kesalahan. Dan yang kelima ada meningkatkan fleksibilitas. Nah, di sini ada manfaat dari benefit. Ada dua, yaitu manfaat tangible dan intangible. Nah, manfaat tangible adalah manfaat atau keuntungan yang dapat dilihat nilainya atau uang. Contohnya adalah peningkatan produktivitas, menurunnya biaya operasional, berkurangnya pengeluaran untuk software, dan lain-lainnya. Yang kedua ada manfaat intangible, adalah keuntungan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah meningkatnya perencanaan organisasi, meningkatnya kualitas informasi, atau menurunnya tingkat kesalahan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis benefit. Nah, di tabel ini akan menunjukkan contoh manfaat yang mungkin didapat dari investasi TI yang ada dua, yaitu tangible dan intangible. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu study case atau contoh kasus dari identifikasi biaya dan manfaatnya. Nah, saat ini berbagai masalah terkait pengelolaan sampah masih dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diiringi dengan pertambahan timbulan sampah dan karakteristik sampah yang beragam. Nah, saat ini fasilitas pengolahan berupa rumah kompos, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dan bank sampah telah dibangun di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fasilitas pengelolaan sampah dengan metode CBA atau Cost Benefit Analysis dengan mempertimbangkan total biaya yang dibutuhkan dan total manfaat yang didapat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dan dinominalkan dengan nilai uang. Nah, dengan masalah tersebut, kita dapat mengidentifikasi dan mengkuantifikasi of cost and benefit-nya. Nah, untuk biaya yang dapat dipertimbangkan pada study case tadi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, yaitu biaya tangible dan intangible. Biaya tangible-nya meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Nah, sedangkan biaya intangible-nya yang meliputi yang diakibatkan oleh adanya pencemaran lingkungan oleh suatu kegiatan, meliputi biaya yang ditimbulkan akibat emisi kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah. Nah, selanjutnya yaitu komponen manfaat atau identifikasi manfaatnya. Dalam study case ini meliputi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung atau manfaat tangible dan manfaat intangible. Untuk manfaat tangible terdiri atas penghasilan dari penjualan kompos, retribusi dari masyarakat, pengurangan konsumsi bahan bakar, dan pengurangan kebutuhan lahan di TPA atau tempat pembuangan akhir. Sedangkan manfaat intangible-nya yaitu manfaat lingkungan yang dinilai sesuai kualitas lingkungan yang dihasilkan dari jumlah sampah yang dapat direduksi atau dikurangi oleh fasilitas pengolahan sampah. Nah, selanjutnya subbab kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian kedua yaitu compare alternatif akan saya jelaskan. Saya Nuraida Febrianti dengan NP 5026201008. Nah, mungkin bisa langsung next. Baik, setelah semua biaya dan juga manfaat tadi telah teridentifikasi dan juga diukur, jadi satuan ukuran yang umum, alternatif yang ada kemudian dibandingkan satu dengan lain berdasarkan kriteria-kriteria umum. Namun sebelum perbandingan tersebut dapat dilakukan, cost dan juga benefit yang terjadi pada periode waktu berikutnya perlu untuk didiskon kembali ke dalam dolar yang sedang berlaku saat ini. Nah, dalam beberapa kasus, agregat biaya dan juga manfaat dibandingkan tanpa mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Namun, disarankan agar arus kas didiskon untuk memperhitungkan faktor-faktor tertentu. Mungkin bisa langsung next. Nah, untuk melakukan diskon pada cash flow backs yang terjadi pada periode berikutnya, hal ini disebut sebagai menghitung present value atau PF dari cash flow. Menghitung PF itu sendiri didasarkan pada prinsip dasar keuangan yang disebut dengan nilai waktu
waktu dan uang. Dan hal ini juga diasumsikan bahwa nilai uang atau arus kas tergantung pada waktu, yang mana waktu di sini diartikan pada hari mereka diterima. Nah, arus kas yang diterima suatu saat di masa depan nanti nilainya akan kurang dari yang diterima hari ini karena yang diterima hari ini dapat diinvestasikan dan harus segera dikumpulkan bunganya seperti itu. Nah, sebagai hasilnya tingkat diskon harus dipilih dan juga digunakan untuk diskon cost dan benefit yang terjadi pada periode waktu mendatang. Untuk perhitungan present value atau PF ini sendiri menggunakan rumus yang tertera pada layar, yang mana di sini AT merupakan biaya atau manfaat dalam periode waktu tertentu, dan juga R merupakan tingkat atau besaran dari diskonnya. Ini bisa next. Nah, present value itu sendiri merupakan jumlah atau cost atau manfaat atau benefit yang diterima di masa depan yang didiskon kembali terhadap nilai yang ada pada hari ini. Tingkat diskon atau discount rate itu sendiri juga disebut sebagai biaya peluang modal, yang mana hal ini merupakan titik yang dapat diperoleh dari berinvestasi dalam sekuritas dengan risiko yang sebanding dengan investasi. Seorang analis atau anggota tim manajemen keuangan memilih tingkat diskon yang sesuai berdasarkan risiko investasi IT dan juga keahlian serta pengetahuan tentang financial markets-nya. Benefit atau cost ratio adalah nilai benefit saat ini dibagi dengan nilai cost saat ini dan dihitung sebagaimana rumus yang tertera pada slide presentasi kali ini. Next. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus terkait perhitungan PV dan juga kasus ini merupakan sebuah organisasi yang mana harus memilih satu sistem komputer dari dua alternatif sistem. Pada tabel 3 dan juga tabel 4 ini menunjukkan perkiraan biaya dan manfaat dari dua alternatif sistem komputer dan diasumsikan tingkat diskon pada case ini ditetapkan sebesar 8% untuk kedua sistem komputer, yaitu untuk komputer sistem A dan juga komputer sistem B. Mungkin bisa langsung next. Nah, present value dari biaya dan juga manfaat harus dihitung untuk setiap alternatif pada sistem komputer. PV untuk alternatif sistem komputer dalam contoh ini disajikan pada tabel 5 dan juga tabel 6. Pada tabel 5 ini sendiri merupakan present value of cost and benefit untuk komputer sistem A dengan present value cost-nya yaitu sebesar 37,885. Untuk present value benefit-nya dari komputer sistem A yaitu mencapai 41,311. Sedangkan pada tabel 6 di sini menunjukkan present value of cost and benefit untuk komputer sistem pada B. Untuk present value-nya, present value untuk cost-nya itu sendiri mencapai 39,330, sedangkan present value of benefits-nya mencapai 46,064. Nah, sedangkan pada tabel 7 ini menyajikan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik, yaitu common criteria to evaluate IT investment in cost or benefit analysis, yaitu ada maximize the ratio of benefit over cost, kemudian maximize net present value of net benefits, kemudian maximize internal rate of return, dan juga shortest payback period. Mungkin bisa langsung next. Nah, rasio manfaat biaya untuk kedua alternatif yang tadi sudah disebutkan atau pada contoh ini disajikan pada tabel 8. Jadi pada perhitungan rasio manfaat biaya ini dapat dilihat bahwa komputer sistem A benefit or cost rasionya itu yaitu mencapai angka 1090 dan juga untuk komputer B mencapai 1171. Nah, dari perhitungan benefit or cost tersebut dapat diketahui bahwa sistem komputer B merupakan alternatif yang terbaik atau lebih baik karena memiliki hasil perhitungan benefit or cost rasio yang lebih besar dibandingkan sistem komputer A seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan terkait net present value of net benefits. Untuk rumusnya itu sendiri dari net present value atau NPV, yaitu seperti yang tertera pada layar. Kemudian di tabel 9 ini menunjukkan
perhitungan terkait net present value of net benefit for komputer sistem A dan juga komputer sistem B. Nah, untuk NPV dari komputer sistem A itu sendiri mencapai angka 3,425, sedangkan pada komputer sistem B NPV-nya yaitu mencapai angka 6,734. Dari perhitungan net present value tersebut dapat diketahui bahwa sistem komputer B merupakan alternatif terbaik karena memiliki hasil perhitungan NPV yang lebih besar jika dibandingkan dengan sistem komputer A. Seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya ini ada IRR atau Internal Rate of Returns. Nah, Internal Rate of Return ini sendiri merupakan kriteria ketiga yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif dalam analisis cost benefit. IRR ini sendiri juga merupakan discount rate yang mana dihitung dari discount rate sama dengan cost awal outlay dengan present value cash flow, di mana di masa yang akan datang. Nah, internal rate of return ini sendiri juga bisa diartikan sebagai discount rate yang dapat membuat NPV sebuah investasi sama dengan 0. Untuk IRR ini sendiri biasanya ditemukan dengan trial dan error untuk menentukan rate yang membuat kalkulator finansial atau software komputer. Dan sebuah alternatif investasi dengan IRR ini sendiri di atas cut off point atau alternatif tertentu dengan jumlah IRR terbesar bisa menjadi alternatif terbaik dari alternatif-alternatif lainnya yang mungkin ditawarkan untuk mengevaluasi analisis cost benefit. Nah, dari perhitungan IRR studi case yang sebelumnya sudah saya sebutkan, IRR untuk sistem A ini sendiri mencapai 17,71%, sedangkan untuk sistem komputer B ini IRR-nya mencapai angka 25,87%, seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, yang selanjutnya ada payback period. Payback period ini sendiri merupakan salah satu teknik pemilihan alternatif dengan memperhitungkan durasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan biaya awal investasi. Nah, alternatif terbaik di sini diartikan sebagai alternatif yang memiliki durasi payback period yang paling pendek. Jadi seperti definisinya payback period itu sendiri, semakin cepat durasi waktunya atau semakin singkat durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi, maka alternatif tersebut atau hal tersebut merupakan pilihan yang terbaik seperti itu. Namun dari keunggulan tersebut yaitu kelebihan dari payback period yaitu dapat dikalkulasikan dengan cepat, namun payback period juga memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memperhitungkan time value of money-nya seperti itu. Next. Nah, ini ada contoh perhitungan dari case yang sebelumnya yaitu payback period pada komputer A dan juga komputer B. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sistem komputer A dan juga sistem komputer B ini ternyata memiliki durasi yang sama untuk mengembalikan biaya awal investasi, yaitu selama 2 tahun. Dari perhitungan payback period tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedua alternatif dari sistem A ataupun sistem B memiliki hal yang sama dan juga dapat diterima seperti itu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Firdaus Wahyu Gambar. Ya, baik, terima kasih Nur Aida Febrianti. Nah, untuk subbab yang selanjutnya yaitu untuk subbab 3, saya Firdaus Wahyu Gamasari ingin menjelaskan mengenai sensitivity analysis. Mungkin bisa langsung next. Nah, untuk pengertiannya sendiri mengenai sensitivity analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan keandalan dari keputusan yang terbentuk oleh cost benefit analysis. Nah, keputusan yang terbentuk tadi oleh cost benefit analysis memiliki sebuah nilai yang mana apabila cost benefit analysis digunakan untuk menentukan alternatif investasi yang sifatnya intangible, maka nilai tersebut sebenarnya hanya sebuah perkiraan dan memiliki kecenderungan terjadinya error. Nah, sensitivity analysis sendiri, pengertian lainnya adalah salah satu cara untuk menentukan nilai error pada perkiraan tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa sensitivity analysis sendiri pasti memiliki beberapa tujuan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Kemudian juga memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Kemudian juga mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Next.
Nah, untuk metode dan pendekatan dari analisis sensitivitas itu ada dua. Untuk metode sendiri itu ada pemodelan dan teknik simulasi, dan yang selanjutnya itu ada alat manajemen skenario melalui Microsoft Excel. Sedangkan untuk pendekatan juga sama, di sini ada dua, yaitu analisis sensitivitas lokal dan analisis sensitivitas secara global. Next. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendekatan analisis sensitivitas lokal. Nah, jadi analisis sensitivitas lokal berbasis derivatif atau numerik atau analitik. Jadi istilah lokal itu menunjukkan bahwa derivatif itu diambil pada satu titik saja. Nah, metode ini sesuai untuk fungsi biaya sederhana namun tidak memungkinkan untuk model yang rumit, seperti model dengan diskontinuitas tidak selalu memiliki derivatif. Nah, sensitivitas analisis lokal adalah teknik one at a time atau OAT yang menganalisis dampak satu parameter pada fungsi biaya pada satu waktu sehingga menjaga parameter lainnya untuk tetap. Nah, untuk metode yang selanjutnya, next. Yaitu pendekatan analisis sensitivitas secara global. Jadi analisis sensitivitas global adalah pendekatan kedua untuk analisis sensitivitas yang sering diimplementasikan dengan teknik Monte Carlo. Nah, pendekatan ini menggunakan sekumpulan sampel global untuk mengeksplorasi ruang desain. Jadi di sini ada berbagai teknik yang diterapkan secara luas, yaitu meliputi sensitivitas analisis diferensial, satu persatu langkah sensitivitas, dan analisis faktorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menjelaskan apa sih maksud dari sensitivitas analisis diferensial. Jadi sensitivitas analisis diferensial itu mengacu pada metode secara langsung, di mana hal ini melibatkan pemecahan turunan parsial sederhana ke sensitivitas analisis temporal. Meskipun metode ini efisien secara komputasi, pemecahan persamaan adalah tugas intensif untuk ditangani. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu satu persatu langkah sensitivitas. Nah, jadi di sini adalah metode yang paling mendasar dengan diferensial parsial, di mana berbagai parameter nilai diambil satu persatu. Hal ini juga disebut sebagai analisis lokal karena ada indikator yang hanya untuk memperkirakan poin yang ditangani dan bukan keseluruhan distribusi. Dan yang terakhir yaitu di sini ada analisis faktorial, di mana hal ini melibatkan pemilihan sejumlah sampel untuk parameter tertentu dan kemudian menjalankan model untuk berkombinasi, di mana hasilnya kemudian digunakan untuk melakukan sensitivitas parameter. Next. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya di sini ada derajat error, di mana derajat error dalam sebuah perkiraan itu menentukan keandalan dari final dari NPV atau nilai kriteria apapun yang telah digunakan. Jadi jika nilai NPV yang digunakan dan nilai NPV dari investasi alternatif adalah sama dan memiliki derajat error yang besar, maka sulit untuk menentukan investasi alternatif mana yang terbaik. Sebaliknya, apabila nilai NPV dari investasi alternatif nilainya berbeda dan memiliki derajat error yang kecil, maka menunjukkan bahwa hasil keputusan dan analisis cost-benefit analisis bersifat handal. Next. Nah, di sini sensitivity analysis memiliki satu permasalahan apabila digunakan untuk menentukan investasi TI, dikarenakan pada investasi TI memiliki parameter dalam jumlah besar yang melibatkan discount rate dalam perhitungan NPV, dan hal ini bisa mengakibatkan nilai errornya itu semakin besar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya parameter dalam jumlah besar dihitung menggunakan komputer sehingga dapat terlihat hasilnya yang berupa turunan nilai dari distribusi NPV yang mencerminkan semua kemungkinan parameter kritis pada variasi NPV. Next. Nah, apa saja sih keuntungan dari ketika kita menggunakan sensitivity analysis sendiri? Jadi keuntungan yang pertama yaitu mengarahkan usaha manajemen, di mana artinya analisis sensitivitas mengidentifikasi bidang yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sebagaimana tercantum dalam visi dan misi organisasi tersebut. Kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu sumber informasi perencanaan, di mana hal ini dimaksudkan bahwa melalui penerapan analisis sensitivitas
fasilitas informasi tersedia bagi manajemen dalam bentuk yang memfasilitasi penerapan penilaian profesional saat melaksanakan tugas manajerial mereka. Nah, untuk keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan secara otomatis, di mana hal ini dimaksudkan yaitu proses menganalisis kemungkinan efek yang berbeda dari variabel akseptabilitas suatu proyek dapat dilakukan dalam sekejap dengan hanya memasukkan variabel dalam analisis sensitivitas perangkat lunak yang secara akurat akan melakukan perhitungan dan membiarkan untuk membuat keputusan. Next. Keuntungan yang selanjutnya yaitu penerapan kunci analisis sensitivitas, di mana ini adalah untuk menunjukkan sensitivitas simulasi terhadap ketidakpastian pada nilai input model. Dan juga tentunya sensitivitas analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan juga analisis sensitivitas itu merupakan metode untuk memprediksi hasil keputusan jika suatu situasi ternyata berbeda dibandingkan dengan prediksi yang utamanya. Next. Nah, di sini untuk penggunaan sensitivity analysis itu ada rumusnya, di mana di sini bisa dilihat. Nah, untuk keterangannya sendiri, di sini ada seperti IO, yaitu nilai investasi, kemudian CT di sini adalah cost atau biaya pada tahun ke-T, dan I itu di sini sebagai suku bunga yang digunakan, dan T adalah jangka waktu proyek investasi tersebut. Nah, ketika kita menghitung NPV tersebut, itu ada semacam pengertian di mana jika NPV ini kurang dari 0, maka proyek itu tidak layak diinvestasikan. Sedangkan jika NPV itu lebih dari 0, maka proyek itu layak untuk diinvestasikan. Next. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke studi kasusnya, di mana di sini kelompok kami memiliki studi kasus, di mana sebuah perusahaan XYZ itu memiliki investasi awal sebesar 500 juta, dan dengan adanya perubahan asumsi mengenai tingkat inflasi mengakibatkan expected net process yang dihasilkan oleh proyek tersebut berubah dari tahun ke tahun. Nah, di sini untuk tahun ke-0 itu semulanya itu investasi awalnya yaitu 500, kemudian untuk tahun ke-1 itu semulanya jadi 400, terus menjadi 300, kemudian tahun kedua yang semulanya 250 dia menjadi 150. Nah, dari tabel-tabel yang tadi sudah saya jelaskan, maka kita bisa langsung saja menghitung menggunakan rumus net present value atau NPV. Di sini juga sudah saya sebutkan rumusnya di awal, di mana min IO plus CT per 1 plus tahunnya. Nah, di sini kita untuk IO-nya atau awal investasi awalnya yaitu 500, kemudian untuk tahun pertama yaitu menjadi 300 per 1,18, dan untuk tahun kedua ternyata berkurang menjadi 150 per 1,39. Ditemukan bahwa 500 minus 500 ini dijumlahkan 254,23 dijumlah 107,91, di mana ternyata hasil NPV-nya sendiri adalah minus 137,86. Sehingga kesimpulannya di sini yang bisa saya tarik, proyek yang tadi sudah dilakukan oleh perusahaan XYZ itu menjadi tidak layak karena NPV-nya masih kurang dari 0. Next. Jadi kesimpulannya lagi, penggunaan analisis sensitivitas dalam bidang penelitian atau pelaksanaan program atau proyek, yaitu untuk menilai jumlah resiko yang ada, menghitung dampak variasi pada komponen proyek, juga membantu manajemen mengidentifikasi jebakan sehingga dapat mengurangi beberapa potensi yang dapat merugikan, dan di sisi lain, hal ini otomatis akan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan proyek tersebut. Seperti yang dijelaskan pada contoh, penggunaan analisis sensitivitas memberikan beberapa keuntungan bagi pengguna, seperti usaha manajemen yang lebih terarah, memberikan sumber informasi perencanaan, kemudahan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan membantu menilai resiko suatu strategi. Sehingga dalam penggunaannya, analisis sensitivitas memberikan dampak yang sangat bagus bagi penggunanya. Next. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai analisis sensitivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk bab 4, yaitu what is cost or effectiveness analysis. Nah, untuk penjelasan mengenai subbab 4 akan dijelaskan teman saya, yaitu Cahya Wulaningtyas. Silahkan, Cahya. Oke, terima kasih Firda.
Di sini saya akan mengambil alih untuk presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahya Wulaningtyas dengan NRP 5026201143. Nah, tadi kan di awal sudah dibahas terkait cost benefit analysis. Sekarang kita akan bahas terkait cost effectiveness analysis. Apa sih itu cost effectiveness analysis? Cost effectiveness analysis ini merupakan salah satu dari teknik analisis biaya lainnya untuk memilih dan menilai program-program terbaik di antara beberapa pilihan program yang berbeda dengan tujuan yang sama. Di mana dalam analisis ini itu mempertimbangkan biaya relatif atau biaya per unit dan juga efek atau hasil dari masing-masing alternatif program yang ada. Program yang mempunyai potongan biaya per unit terendah dan efek yang terbesar itu ya yang menjadi pilihan oleh analisis atau pengambil keputusan. Ada beberapa persamaan antara cost benefit analysis dan juga cost effectiveness analysis. Yang pertama dari segi pendefinisian masalah, kemudian di sini penetapan tujuannya juga diberikan dan juga diberikan terkait alternatifnya. Mungkin bisa di next. Nah, selain ada persamaan, tentu juga ada perbedaan antara kedua analisis ini. Ada 4 hal yang bisa dibedakan dari kedua analisis ini. Yang pertama, dari segi tujuan. Pada cost-benefit analysis, tujuannya adalah untuk mencari alternatif yang paling menguntungkan. Sedangkan cost-effectiveness analysis, tujuannya adalah mencari alternatif yang paling murah dan paling efektif. Perbedaan kedua dilihat dari perhitungan efektivitas, di mana hanya terjadi pada cost effectiveness analysis dengan membandingkan biaya per satuan output. Perbedaan ketiga dilihat dari perhitungan benefit, di mana hanya terjadi pada cost benefit analysis. Di sini perhitungannya membandingkan benefit cost ratio dalam satuan uang. Dan yang terakhir, perbedaannya terkait evaluasi alternatif, di mana cost-benefit analysis ini mengevaluasi alternatif berdasarkan biaya dan manfaat yang diukur dalam istilah moneter. Sedangkan untuk cost-effectiveness analysis mengevaluasi alternatif ini berdasarkan biaya individu dan kontribusinya untuk kriteria efektivitas yang sama. Next. Nah, di sini ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan cost effectiveness analysis untuk memilih dan menilai program terbaik. Pertama, dengan menggunakan cost effectiveness analysis, kita itu dapat memilih dan menilai program terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuannya yang sama. Kemudian, cost effectiveness analysis ini dapat diterapkan sebelum suatu program itu dilaksanakan, sehingga analisa ini bisa masuk ke dalam tahap perencanaan. Dan yang terakhir dan paling utama yaitu cost effectiveness analysis itu menjadi metodologi alternatif yang paling tepat untuk evaluasi dan pemilihan investasi TI ketika aset tak berwujud itu merupakan bagian penting dari analisis. Next. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada dalam penggunaan cost effectiveness analysis. Nah, yang pertama kita hitung dulu berapa present value cost atau total cost dengan rumus yaitu cost pada tahun ke-T dikalikan dengan nilai diskon faktor. Kemudian kita hitung objektif atau output yang berhasil. Nah, dari present value cost dan objektif yang dihitung tadi, kemudian kita lanjutkan untuk menghitung cost effectiveness ratio, di mana rumusnya adalah total cost atau total present value cost tadi dibagi dengan nilai objektif atau output yang berhasil. Setelah kita hitung cost effectiveness ratio, kita harus membandingkan cost effectiveness ratio itu dari masing-masing program yang ada. Kemudian setelah kita bandingkan, kita pilih cost effectiveness ratio itu yang terkecil sebagai program yang terbaik untuk direkomendasikan. Supaya lebih mudah mengamati langkah-langkah ini, kita bisa langsung next ke contoh soalnya.
Nah, di sini ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B yang akan melaksanakan pembangunan sistem dengan metode yang berbeda. Perusahaan A akan membangun sistem dengan metode waterfall, di mana hasil penerapan ini perusahaan A membutuhkan 900 pekerja dengan menghabiskan sekitar $300. Sedangkan perusahaan B membutuhkan 600 pekerja dengan menghabiskan $100. Apabila diketahui target keberhasilan implementasi softwarenya adalah sekitar 4% dari user merasa puas, di mana jumlah target usernya adalah 30.000 user. Nah, dari deskripsi tersebut kita bisa menghitung berapa efektivitas untuk masing-masing perusahaan. Di sini rumus efektivitasnya adalah jumlah pekerja dibagi dengan target keberhasilan yaitu sekitar 4% dari 30.000 user dikalikan dengan 100%. Hasil perhitungan efektivitas pada perusahaan A sebesar 75%, sedangkan efektivitas untuk perusahaan B sebesar 50%. Nah, dari efektivitas itu kita bisa melihat bahwa perusahaan A itu lebih efektif daripada perusahaan B, sehingga kita bisa tahu efektivitasnya lebih tinggi di perusahaan A. Selain dari perhitungan efektivitas itu, kita juga bisa melihat dari jumlah waktu yang dipergunakan. Karena perusahaan A ini lebih banyak jumlah pekerjanya, maka kemungkinan besar dalam penyelesaian pembangunan ini bisa lebih cepat, dan itu bisa dinilai lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan B. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang total cost-nya. Di sini diasumsikan bahwa tenaga analisis tiap-tiap perusahaan itu sama-sama satu orang. Perusahaan A menggunakan biaya tambahan untuk penyewaan programmer tambahan dan tenaga asing, sedangkan perusahaan B menggunakan biaya tambahan untuk membayar tenaga testing, programmer tambahan, dan juga ada desain web secara subkontrak. Ada asumsi lagi bahwa tenaga testing dan programmer itu menghabiskan biaya yang sama untuk perusahaan A dan juga perusahaan B, sehingga tidak akan dimasukkan dalam perhitungan. Kita masuk ke perhitungan perusahaan A, di mana untuk perhitungan total cost tadi rumusnya adalah jumlah dari biaya benefit value-nya yaitu 3.000, kemudian dikalikan dengan cost untuk per tahunnya. Nah, di sini perusahaan A dihasilkan untuk total cost-nya adalah sebesar Rp900.000, dan untuk perusahaan B dihitungnya adalah sebesar Rp300.000. Tetapi di sini perusahaan B mengambil desain web secara subkontrak dengan tambahan biaya yaitu sebesar Rp18.000. Jadi untuk perusahaan B total cost-nya yang terakhir adalah Rp318.000. Next. Nah, setelah kita menghitung total cost, kemudian kita menghitung objektif atau output yang berhasil. Nah, di sini rumusnya adalah persentase efektivitas yang tadi dihitung dikalikan dengan jumlah pekerja, di mana perusahaan A menghasilkan objektif sebesar 675 dan perusahaan B sebesar 300. Dari objektif dan total cost tadi kita bisa menghitung cost effectiveness ratio, di mana rumusnya adalah total cost dibagi dengan objektif atau output yang berhasil. Untuk cost effectiveness perusahaan A didapatkan Rp1.333, sedangkan perusahaan B didapatkan Rp1.060.000. Nah, cost effectiveness ratio perusahaan B kan lebih kecil daripada perusahaan A. Itu berarti kan biaya yang dikeluarkan perusahaan B itu menghasilkan output yang berhasil lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan A. Kesimpulannya, dapat direkomendasikan bahwa untuk implementasi dengan efektivitas yang lebih tinggi dapat menggunakan metode seperti yang dilakukan oleh perusahaan B. Next.
Nah, selanjutnya kita bahas terkait jenis-jenis dari cost effectiveness analysis. Terdapat dua jenis analisis ini. Yang pertama yaitu analisis jangka pendek, di mana analisis ini digunakan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan analisis ini paling banyak dilakukan atau paling sering dilakukan. Biaya satuan unit dalam analisis ini dihitung dari biaya depresiasi. Sedangkan pada analisis jangka panjang itu digunakan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Dan dalam analisis jangka panjang ini, biaya satuan yang digunakan berupa nilai diskon unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan adanya biaya depresiasi. Next. Nah, kita juga akan membahas terkait kelebihan dari cost effectiveness analysis. Yang pertama yaitu cost effectiveness analysis ini mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis saat benefit itu sulit untuk ditransformasikan dalam bentuk uang. Kedua, cost effectiveness analysis memiliki tahap perhitungan yang lebih sederhana sehingga kita itu dapat lebih menghemat waktu dan juga tidak butuh banyak sumber daya dalam melakukan analisis ini. Yang ketiga, kita akan lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya, dan yang terakhir, lebih membantu dalam penentuan prioritas dari sumber daya itu sendiri. Next. Dengan adanya kelebihan, tentu juga ada kekurangan dari cost effectiveness analysis. Yang pertama, sulit ditemukan cost effectiveness analysis yang ideal, karena di mana tiap-tiap alternatif itu identik pada semua kriteria yang ada. Yang kedua, cost effectiveness analysis ini terkadang terlalu disederhanakan. Kemudian yang ketiga, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program dan tidak adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek yang konsisten. Next. Nah, berikutnya kita akan masuk ke study case secara keseluruhan, di mana akan dipaparkan oleh teman saya, Febina, dipersilahkan. Nah, jadi untuk study case yang akan kita jelaskan yaitu study case mengenai saung ayam. Nah, saung ayam ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian daging ayam. Saung ayam telah merencanakan pengembangan e-commerce untuk memperbesar pasang pasar penjualan daging ayam segar. Dalam melakukan investasi e-commerce ini, agar investasi yang dilakukan mempengaruhi kinerja perusahaan dan membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan, sebaiknya saung ayam melakukan analisis untuk memperkirakan apakah investasi sistem informasi e-commerce layak untuk dilakukan dan apa saja manfaat yang akan diperoleh saung ayam dengan adanya implementasi sistem informasi e-commerce ini. Nah, untuk perencanaan investasi sistem informasi e-commerce ini akan dianalisis kelayakan ekonomis dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai payback period. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian payback period. Nah, nilai proyek sistem informasi e-commerce adalah sebesar Rp34.490.000 dengan umur ekonomis proyeknya yaitu 2 tahun. Kemudian untuk cash flow setiap tahunnya itu untuk 2015 sebesar Rp31.780.000, tahun 2016 Rp61.735.000, dan tahun 2017 sebesar Rp180.102.000. Maka kemudian kita bisa menghitung proyek period untuk investasi dalam sistem informasi e-commerce ini. Dari nilai investasinya sebesar Rp34.490.000 tadi, dikurangi dengan cash inflow tahun 2015 sebesar Rp33.780.000, kemudian dihasilkan sisa investasi tahun 2016 sebesar Rp710.000. Nah, sisa investasi tahun 2016 tersebut tertutup oleh sebagian dari cash inflow tahun 2016 tadi sebesar Rp61.735.000. Jadi 710.000 dibagi dengan 61.735.000 dihasilkan 0,0115 bagian untuk 0,138 bulan atau sekitar 4,14 hari. Kelayakan dari investasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan payback period yang ada dengan maksimum payback period yaitu 2 tahun. Jadi
karena payback periodnya tidak sampai 2 tahun, jadi investasi ini dapat diterima dan layak untuk dilakukan. Next. Setelah payback period, kita bahas terkait return on investment, di mana di bagian kiri terdapat tabel untuk perhitungan return on investment, ada total manfaat dan juga total biaya. Apabila suatu proyek investasi mempunyai return on investment yang lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut dapat diterima. Sedangkan pada proyek ini nilai return on investment-nya itu sebesar 0,55 atau sekitar 55%. Nah, hal ini kan berarti proyek ini dapat diterima dan layak untuk dilakukan karena proyek ini memberikan keuntungan sebesar 55% dari total biaya investasinya. Berarti kan lebih dari 0. Jadi bisa diterima. Next, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Cahya untuk kesempatannya. Setelah menghitung terkait period, kemudian selanjutnya kita bisa membahas terkait NPV atau net present value. Nah, nilai NPV itu sendiri untuk investasi proyek sistem informasi e-commerce Saung Ayam yaitu sebesar 28.118.268,27. Nah, hal ini berarti bahwa nilai NPV dari proyek tersebut yaitu lebih dari 0 sehingga tersebut dapat diterima dan juga layak untuk dilakukan. Nah, perhitungan nilai NPV itu sendiri ditunjukkan pada tabel berikut, yang mana investasi awalnya yaitu sekitar 34.490 dengan cash flow dari tahun 2015 yaitu 33.780.000, cash flow tahun 2016 61.735 dan juga cash inflow tahun 2017 yaitu sekitar 108.102.000 rupiah. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan tingkat suku bunganya mencapai 15%, seperti itu. Next. Selanjutnya ada perhitungan terkait IRR. Nah, pada investasi sistem informasi e-commerce Saung Ayam mensyaratkan bahwa IRR yang diharapkan dari proyek ini yaitu sebesar 25%. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, maka diperoleh IRR sesungguhnya yaitu sebesar 133%. Dan dari investasi tersebut, untuk proyek ini dapat diterima kelayakannya atau layak untuk diimplementasikan. Untuk perhitungan atau rinciannya bisa terlihat pada tabel dengan IRR disyaratkan yaitu 25%, sedangkan IRR sesungguhnya yaitu mencapai 133%. Next. Nah, untuk selanjutnya terkait kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Firdaus Wahyu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan mengenai deskripsi dan juga perhitungan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa metode cost-benefit analysis itu dapat digunakan untuk mengukur kelayakan suatu proyek teknologi informasi, termasuk sistem informasi e-commerce. Terdapat 4 perhitungan dalam metode cost-benefit analysis, yaitu net present value atau NPV, kemudian return on investment atau ROI, kemudian ada payback period atau PP, dan internal rate of return atau IRR. Nah, dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai payback period dengan jangka waktu 1 tahun 0,318 bulan, yang artinya periode pengembalian investasi itu kurang dari 2 tahun seperti yang telah disyaratkan perusahaan. Kemudian untuk nilai ROI sebesar 55% dari total investasi, nilai NPV yaitu sebesar 112.643.262,10, dan nilai IRR sebesar 133%. Jadi dari seluruh hasil perhitungan dan hasil jumlah manfaat yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa investasi sistem informasi e-commerce pada Saung Ayam dapat diterima dan layak untuk diimplementasikan. Next. Nah, selanjutnya kita akan memasuki discussion question. Nah, untuk discussion question yang pertama mungkin bisa langsung diambil oleh Femina Musen Angelita. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi, untuk discussion, nah di sini ada soal nomor 1 dengan pertanyaan, apakah satu tahap dari analisis cost atau benefit lebih penting daripada yang lain? Bisakah kita menghentikan salah satu tahapan dalam analisis tertentu? Nah, di analisis cost benefit ini terdapat 5 tahapan, yaitu define problem, identify cost and benefit, quantify cost and benefit, compare alternatif, dan perform sensitivity. Nah, di mana kelima tahap ini berurutan dan bergantung satu sama lain, sehingga kelima tahapan ini memiliki perannya sendiri dan penting. Oleh karena itu, pada tahapan cost and or benefit analysis tidak dapat dihentikan atau dilewati salah satunya. Nah, selanjutnya pada nomor 2, mengapa analisis cost benefit lebih mahal daripada analisis lainnya? Nah, karena kelengkapan analisis cost benefit dan analisis cost benefit bisa menjadi pekerjaan yang mahal dan rumit, cenderung menjadi alat pengambilan keputusan yang relatif mahal dibandingkan dengan metodologi lain. Dengan mempersempit jumlah alternatif sebelum melakukan analisis, dimungkinkan untuk mengelola biaya dengan lebih baik, tergantung pada keterbatasan anggarannya. Oleh karena itu, cost benefit analysis ini direkomendasikan untuk digunakan dalam proyek-proyek di mana potensi biaya proyek ini tuh cukup signifikan untuk membenarkan alokasi sumber daya, untuk meramalkan, mengukur, dan mengevaluasi manfaat, biaya, dan dampak yang diantisipasinya. Selanjutnya pada nomor 3, mengapa kita menggunakan benefit atau cost ratio untuk perbandingan dalam cost benefit analysis. Nah, di benefit cost ratio ini ya, istimewa karena kemampuannya untuk menunjukkan jumlah biaya dan manfaat yang mutlak. Rumus dari cost benefit ratio ini membantu membandingkan alternatif proyek atau investasi yang berbeda. Hal ini dapat membantu investor untuk menentukan risiko yang terlibat dalam suatu proyek dengan memperkirakan apakah ada margin keuntungan kecil dengan risiko lebih tinggi atau margin keuntungan lebih besar dengan risiko lebih rendah. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4. Mengapa kita menggunakan NPV untuk perbandingan dalam analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis? Nah, di NPV ini mempertimbangkan nilai waktu dari uang, menerjemahkan arus kas masa depan ke dalam dolar hari ini. Selain itu, NPV memberikan angka konkret atau konkret yang dapat digunakan untuk manajer dengan mudah membandingkan pengeluaran awal uang tunai dengan nilai sekarang dari pengembaliannya. Nah, untuk nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya, Aida. Baik, selanjutnya ini terkait soal nomor 5, yaitu mengapa kita menggunakan IRR untuk perbandingan dalam analisis biaya atau manfaat. Nah, sebenarnya IRR ini merupakan cara yang bagus untuk mengevaluasi dan juga membandingkan pengembalian investasi yang berbeda. Yaitu IRR juga memberikan kinerja rata-rata yang mudah dipahami dari arus kas variabel selama masa investasi. Penting sekali untuk membandingkan IRR suatu investasi dengan tolak ukur kinerja yang sesuai. Next. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, sebenarnya mengapa kita harus menggunakan payback period untuk perbandingan dalam analisis biaya manfaat. Nah, periode pengambilan atau payback sendiri disukai atau sering digunakan ketika perusahaan berada di bawah kendala likuiditas karena dapat menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan uang yang dikeluarkan untuk proyek yang sedang dijalankan. Nah, jika arus kasnya berjangka pendek dijadikan sebagai perhatian, maka periode pengembalian yang pendek mungkin lebih menarik daripada investasi jangka panjang yang memiliki NPV lebih tinggi. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam konsep question. Nah, untuk soal nomor pertama, apa saja tahapan dari analisis biaya atau manfaat atau cost benefit analysis? Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian kita juga harus mengidentifikasi biaya dan keuntungan, mengukur biaya dan keuntungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu NPV, IRR, ROI, dan PP. Kemudian juga membandingkan alternatif-alternatif yang ada, baru kita dapat melakukan analisis sensitivitas. Next.
Nah, untuk soal nomor 2 yaitu cost benefit analysis can be used in what kinds of investment decision. Nah, jadi untuk jawabannya sendiri, analisis biaya manfaat itu melibatkan identifikasi biaya dan manfaat untuk setiap alternatif investasi, mengurangi biaya dan manfaat kembali ke masa sekarang, dan memilih alternatif terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya. Analisis biaya atau manfaat dapat digunakan untuk mengevaluasi investasi independen dan untuk memilih satu atau beberapa di antara serangkaian investasi independen atau dependen. Jadi cost benefit analysis itu dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan pengambilan keputusan dari 3 segi waktu, yaitu ada ex ante atau sebelum analisis proyek, dan ex post atau setelah analisis proyek, dan media stress yaitu ketika sedang menganalisis proyek tersebut. Next. Untuk soal nomor 3, bagaimana Anda mengidentifikasi biaya yang relevan dalam cost benefit analysis? Jadi untuk jawabannya sendiri, menurut kelompok kami, biaya dan keuntungan dihitung dengan ukuran satuan uang yang sama, yaitu dolar atau rupiah. Sehingga dilakukan perbandingan antara nilai sekarang atau present value dari keuntungan yang terkait dengan biaya investasi yang dibutuhkan. Sehingga dihasilkan nilai satuan perbandingan yang mampu menganalisa kelayakan investasi TI yang akan dilakukan. Setelah suatu permasalahan telah terdefinisikan dan alternatifnya telah teridentifikasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu dalam analisis adalah mengidentifikasi semua cost dan benefit yang relevan. Untuk mengidentifikasi biaya yang relevan, dapat dikaitkan dengan pengeluaran yang diperlukan dalam melakukan suatu investasi TI, seperti untuk mendapatkan, memasang, dan memelihara TI. Selain itu, cost yang terdapat dalam investasi TI dapat bersifat tangible maupun intangible. Next. Untuk bahasan soal nomor 4, apa contoh biaya dalam cost benefit analysis? Berikan contoh minimal 5. Jadi untuk biaya dalam cost benefit analysis yaitu ada biaya pembelian dan instalasi hardware, kemudian ada biaya instalasi jaringan komunikasi, biaya proyek, biaya perawatan hardware, biaya training kepada pegawai terhadap sistem atau aplikasi, kemudian juga ada penolakan pegawai terhadap sistem atau aplikasi, dan yang terakhir di sini produktivitas dari pegawai menurun. Next. Untuk soal nomor 5, bagaimana Anda mengidentifikasi manfaat yang relevan dalam cost benefit analysis? Nah, untuk manfaat itu merupakan sebuah dampak positif bagi penerapan investasi teknologi informasi. Untuk mengidentifikasi manfaat yang relevan dalam cost benefit analysis bisa dilakukan dengan mengklasifikasikannya pada salah satu kategori, yaitu bisa dengan penghematan biaya atau pengurangan kesalahan, meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan perencanaan dan pengawasan. Jadi jika termasuk ke dalam salah satu atau beberapa di antara kategori tersebut, maka manfaat dapat dikatakan relevan dalam cost benefit analysis. Next. Untuk soal nomor 7 mungkin bisa langsung aja dijelaskan oleh Cahya. Silakan Cahya. Oke, terima kasih Firda. Untuk soal nomor 7, setelah biaya dan manfaat diidentifikasi, bagaimana kita dapat membandingkannya untuk membuat keputusan? Nah, untuk jawabannya, untuk membandingkan antara cost dan benefit dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan cost benefit analysis. Setelah cost dan benefit analysis ini diidentifikasi, menentukan nilai dari biaya dan manfaat yang ada tanpa terkecuali dengan mengkonversi biaya dan manfaat dalam bentuk nominal mata uang. Kemudian menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Apabila jumlah manfaat itu melebihi jumlah biaya, maka Anda bisa menjalankan proyek atau pekerjaan tersebut. Tetapi apabila ternyata jumlahnya lebih besar dari jumlah manfaat, sebaiknya proyek atau pekerjaan tersebut ditinjau ulang ataupun dibatalkan. Next. Soal nomor 8. Apa yang menentukan jenis metodologi yang digunakan dalam perbandingan selama analisis cost benefit? Nah, ada beberapa hal yang menentukan jenis metodologi tergantung dari kebutuhan. Yang pertama yaitu present value. Digunakan bila kita mengetahui uang yang didapatkan di masa depan dalam nilai sekarang.
Dan di present value ini butuh jumlah uang, discount rate, dan beberapa tahun lagi uang ini ingin diambil. Kemudian yang kedua dari benefit cost ratio yang digunakan ketika kita ingin tahu apakah benefit yang diterima itu lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga dari IRR yaitu digunakan ketika kita ingin mengetahui rate pengembalian dan investasi yang dilakukan. Dan yang terakhir dari payback period yang paling mudah dilakukan ketika kita ingin mengetahui dalam berapa tahun biaya investasi dilakukan yang membutuhkan nilai biaya investasi awal dan rata-rata cash flow. Next. Soal 9 yaitu bagaimana sensitivity analysis menguntungkan cost benefit analysis. Jadi sensitivity analysis ini dapat memprediksikan hasil keputusan jika suatu situasi itu ternyata berbeda dibandingkan dengan prediksi utama yang dihasilkan dalam cost benefit analysis. Selain itu, dengan adanya sensitivity analysis, kita dapat memperhitungkan yang namanya NPV dan derajat error untuk mengukur keberhasilan dari cost benefit analysis. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan cost effectiveness analysis? Tadi sudah dibahas juga terkait pengertian dari cost effectiveness analysis yang merupakan teknik analisis biaya lain dengan mempertimbangkan biaya relatif atau biaya satuan per unit dan juga efek atau hasil yang didefinisikan dari tindakan atau program-program yang berbeda. Nah, untuk pembahasan soalnya sudah selesai. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Firda sebagai pembuka dari presentase ini. Ya, baik. Terima kasih Caya dan juga terima kasih Noraida Febrianti dan Febina Musen Angelita telah menjelaskan mengenai cost benefit analysis. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai chapter 6 cost benefit analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.